kasih, balik lagi di sesi Bincang Prestasi Area Vokasi. Nah sekarang aku udah sama seseorang yang pasti teman-teman udah nggak asing lagi. Wajahnya udah ada di mana-mana, dari sosial media, YouTube, IG sampai di TikTok. Nah bisa aku sapa dulu, hai Mbak. Halo. Kenalin yang buat belum tahu, namanya Mbak Anissa. Bisa dikenal dulu mungkin dari nama lengkapnya, asalnya, departemen mana, dan fakultas mana nih Mbak? Oke, halo, nama aku Anissa Nurul Fitria. Aku dari Departemen Statistika Bisnis, Fakultas Vokasi ITS. Vokasi nih. Vokasi. Kan sekarang Mbak tuh udah mengemban amanah sebagai duta ITS. Benar. Mau tahu dong kayak gimana sih kesibukannya seorang duta ITS? Bahkan di saat aku libur ya teman-teman, sedangkan Mbak Duta ini udah full banget, bahkan untuk kesini aja kita harus melihat mana yang kosong dari Mbak Duta ini. Bisa jelasin Mbak kesibukannya akhir-akhir ini? Oke, kalau kesibukan yang menyita banyak waktu akhir-akhir ini adalah tentu saja karena aku juga baru dilantik dan kebetulan calon mahasiswa baru dari ITS tahun 2024 juga baru masuk ya. Banyak kegiatan, jadi aku harus berkontribusi di kegiatan-kegiatan mahasiswa baru. Selain itu juga kebetulan aku di semester 6, naik semester 7 ya. Jadi saat ini sedang melakukan persiapan untuk seminar proposal seperti itu. Kamu nggak pusing banget? Pusing sih, tapi harus dijalani. Boleh tahu dong sekarang jam tidurnya paling lama berapa jam satu hari setelah menjadi duta dan harus nyiapin sempro ini? Oke, sebenarnya aku tipe anak yang tidurnya harus lama. Aku nggak bisa begadang satu hari. Jadi paling maksimal kalau akhir-akhir ini itu tidurnya jam 12. Bangun sholat subuh jam 5, habis itu tidur lagi kalau nggak ada kegiatan. Tapi kalau ada kegiatan ya langsung berkegiatan di pagi hari. Kan sekarang udah mulai kayak ospek-ospek ya Mbak? Betul. Berarti Mbak juga ikut kayak KIKI, OKKBK atau kayak gitu semacamnya? Yang sudah aku jalani kemarin, kebetulan aku jadi MC di PSB, pelatihan spiritual kebangsaan. Kemudian juga di pengukuhan mahasiswa baru kemarin, aku mendampingi jajaran pimpinan Bapak Ibu ITS untuk berjalan di tengah ribuan mahasiswa, dan itu rasanya benar-benar wow, akhirnya aku mendapatkan kesempatan ini gitu. Itu sih. Luar biasa banget teman-teman, seorang ada vokasi yang terkenal nge-lab, kerja praktek. Kayak intinya nggak anak yang mungkin sebagai seorang vokasi juga ya, kan kadang aku tuh sering dengar kalau vokasi tuh kayak bisu ngomong, kayak nggak jago ngomong public speaking. Okay. Sedangkan duta ITS kan mau nggak pasti harus jago public speaking. Bener. Nah aku mau tahu sebenarnya duta ITS tuh apa sih Mbak, kayak tugasnya atau sebenarnya seorang duta tuh harus seperti apa dan kenapa Mbak memilih menjadi seorang duta ITS? Oke, jadi duta itu sendiri kan perwakilan ya. Jadi duta ITS itu adalah perwakilan ITS, di mana kami mengemban tugas untuk menyebarkan informasi, kemudian juga prestasi yang dimiliki ITS. Jadi menyebarkan citra positif dari ITS ke berbagai kalangan, mulai dari calon mahasiswa, mahasiswa ITS itu sendiri, dan juga masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Begitu. Kenapa Mbak Anissa tertarik buat jadi seorang duta? Oke, ini cerita yang sangat menarik ya teman-teman. Jadi aku itu dulu iseng ceritanya, ngupload video di TikTok, satu video. Ternyata FYP, dan dari situ di TikTokku kan aku mencantumkan Instagramku ya. Ternyata banyak yang DM menanyakan tentang jurusanku. Tidak hanya jurusan sih, tapi juga fakultas, vokasi, dan juga ITS. Dari situ aku berpikir, gimana ya biar aku tuh bisa lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang. Akhirnya ada kakak tingkatku yang memberi informasi tentang ini, Anissa ada seleksi di ITS. Kalau kamu bisa lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang, kenapa tidak? Ya kan, akhirnya oke Mbak, bismillah dengan niat baikku supaya aku bisa menyebarkan informasi untuk lebih banyak orang. Karena moto hidupku adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk lebih banyak orang ya. Oke, nah dari situ ya udah dengan niat baik, insya Allah akhirnya akan baik. Jadi dari situ aku memutuskan untuk mengikuti duta ITS. Sebenarnya pertimbangannya banyak ya, karena aku mahasiswa akhir, udah di semester 6, setelah ini akan ada TA, magang dan lain sebagainya. Tapi baik lagi ke niat baikku ya, niat baikku aku mahasiswa ITS. Menjadi duta ITS adalah wujud dari rasa syukurku sebagai mahasiswa. Seperti itu sih. Oke, sangat luar biasa, kita tangan dulu
gitu. Oke. Kan tadi Mbaknya bilang kalau jadi bilangnya dari iseng-iseng ngonten. Iya, benar. Coba-coba keterusan dan beneran jadi kan teman-teman. Aku mau tanya, gimana sih cara Mbak Anissa ngebangun personal branding Mbak? Dan kadang anak vokasi terkenal iya agak malu-malu depan kamera, dan kalau gini jago nih buat praktek atau bikin suatu prototipe atau hal karya atau produk, tapi ketika kita diminta menyampaikan, menarasikan, anak vokasi tuh sering kayak kebingungan gitu loh. Iya. Gimana cara Mbak membangun personal branding, terus melatih public speaking dan sebagainya hingga bisa kayak memantapkan diri jadi duta dan sampai sekarang jadi seorang duta ITS. Oke, mulai dari personal branding dulu ya. Menurutku ketika kita ingin membangun personal branding, kita harus tahu potensi apa yang kita miliki atau kemampuan apa yang kita miliki. Kalau kita sudah tahu, oh ternyata aku punya potensi, misalnya di bidang MC, berarti nanti aku ingin menyebarkan potensiku ini, misalnya di media sosial. Jadi orang-orang akan tahu, oh ternyata Anissa ini bisa MC. Jadi setelah ini kalau ada kegiatan, aku akan mengundang Anissa. Jadi media sosial itu penting banget untuk menyebarkan potensi apa yang kita miliki, dan itu adalah bentuk personal branding. Selain itu juga relasi itu penting. Jadi apa gunanya kita memiliki potensi yang banyak tetapi kita tidak punya relasi. Jadi kalau saran dari aku, ikutlah organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan di ITS yang sangat banyak itu untuk memperluas relasi yang kita miliki. Seperti itu. Oke, selanjutnya public speaking ya. Jadi memang kebetulan dari SMA aku terbiasa untuk berbicara di depan umum karena aku anak teater. Iya, jadi aku anak teater yang melakonkan suatu peran di depan umum dengan suara yang harus lantang. Cium-cium jago acting ya? Iya, aku jago acting nih guys. Oke. Nah dari situ kemudian, tapi aku tidak ada bakat MC. Aku masih belum melihat potensiku di bidang MC. Itu dimulai ketika aku mahasiswa baru, kebetulan saat itu diminta untuk jadi MC di sekolahku. Nah kemudian dari situ waktu ketika mahasiswa baru kan kita ada kunjungan ya ke SMA itu. Aku diminta untuk jadi MC, jadi pemateri. Dari situ aku tertarik. Wah ternyata sepertinya aku ada bakat menjadi MC. Akhirnya kalau semisal ada, aku ikut organisasi kan. Di organisasi itu aku bilang kalau misalnya MC aku aja. Aku ingin mengasah bakatku. Berarti mengasah minatku. Inisiatif buat. Betul. Harus ada inisiatif ya guys. Jadi menawarkan dulu di awal, kemudian ternyata lama-kelamaan aku enjoy sebagai MC. Jadi itu melatih banget public speakingku. Selain itu juga aku kan di jurusan sebagai asisten dosen ya. Jadi aku asisten dosen waktu itu mata kuliah teknik pengambilan sampel sama pengendalian kualitas statistik. Di situ juga melatih public speakingku, bagaimana supaya ilmu yang aku miliki bisa tersampaikan dengan baik ke mahasiswa-mahasiswa yang aku asdosi, seperti itu. Selain itu juga aku kebetulan di liburan semester 3 naik semester 4 sama semester 4 naik semester 5 itu aku magang. Jadi di magang itu sangat melatih bagaimana kita bisa beradaptasi. Jadi kan kita kan percuma ya kalau misal kita punya ilmu tapi tidak kita implementasikan. Jadi di magang itu aku sangat belajar bagaimana ya caranya supaya ngomong sama orang yang lebih tua, ngomong dengan orang seumuran, seperti itu. Jadi itu sangat melatih public speakingku. Keren banget, tepuk tangan dulu dong. Oke. Aku ke next pertanyaan. Oke. Aku tadi sempat kepikiran, Mbak ini di seni peran teater, terus jadi asdos, dan aku tahu sebagian vokasi itu gak gampang. Oke, banyak prakteknya. Kayak bisa dari pagi ke malam terus nugas dan bla. Gimana cara Mbak ngatur waktu dan tetap nggak sampai demot gitu loh. Oke. Kadang kan aku juga suka ngerasa ini high motivasi banget harus mengerjakan bla bla bla. Oke. Aku tidur. Capek ya? Gimana Mbak menjaga motivasi itu semangat biar tetap terus dan konsisten gitu? Oke, itu semua harus diawali dengan niat. Aku sendiri harus punya tujuan. Kenapa sih aku kuliah di ITS itu untuk apa? Kalau semisal aku memiliki misalnya tanggung jawab ya, harus mengerjakan tugas misal, tapi aku malah tidur, terus aku ke ITS ini ngapain? Ya kan? ITS ini bukan kampus yang main-main loh, kampus yang top kan. Harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, caraku supaya tidak keteteran gitu ya. Itu aku sering membuat list. Jadi aku harus memanage waktuku dengan baik dengan cara aku membuat list.
Contoh, oh di hari ini jam segini, misalnya jam 7 pagi sampai jam 8 pagi aku ngerjain ini. Jam 8 sampai jam 1 siang aku kuliah. Jam 2 sampai jam segini aku ini. Jadi semuanya udah aku list. Semisal contoh kuis pun ya, aku ada ujian itu aku selalu list bab apa ya yang ujian, misalnya oh bab 1 misalnya, oh bab 1 itu membahas apa aja, itu aku list. Oh jadi jam segini sampai waktu belajarku berapa jam dulu ya, waktu belajarku misalnya cuma 3 jam, gimana caranya supaya 3 jam ini aku bisa mempelajari satu bab. Jadi aku batasin, mau nggak mau dalam waktu 20 menit aku harus tahu materi, aku harus hafal materi ini. 20 menit berikutnya aku harus hafal materi ini. Jadi waktunya teralokasi dengan baik. Itu sih caranya supaya bisa memanage waktu dengan baik, versi aku ya. Mungkin teman-teman semua punya versinya masing-masing. Terus soal yang menjaga motivasi biar tetap kayak nggak turun, nggak demot, itu gimana? Oke, menjaga motivasi balik lagi ke niat ya. Tadi kan niatku untuk kuliah di ITS kan aku merantau. Oh, asalnya dari? Aku dari Madiun. Aku merantau dan aku anak perempuan satu-satunya ya. Anak satu-satunya? Perempuan. Jadi aku 2 bersaudara tapi aku anak perempuan satu-satunya. Tentu nggak mudah bagi orang tua aku untuk melepas anak perempuannya ke kota besar. Apalagi aku juga belum pernah tinggal di Surabaya. Dan aku harus menjaga tanggung jawab itu dengan cara aku ya harus menjalani tugasku dengan baik sebagai mahasiswa. Karena ya, oh ini loh orang tua aku udah merelakan anak perempuannya ke kota besar. Ya bentuk tanggung jawabku di situ. Selain itu juga kita sebagai mahasiswa di departemen masing-masing ya, tentu juga harus menjaga nama baik departemen, menjaga gimana caranya supaya departemen itu memiliki mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Nah itulah yang membuat aku motivasi untuk aku harus bisa. Apapun yang kesempatan yang diberikan sama aku, ke aku harus menjalannya dengan baik. Berusaha ya. Aku bukan mahasiswa yang sempurna juga ya. Oh ya ini notes ya. Jadi aku sebagai Duta ITS 2024 bukan berarti aku mahasiswa yang sempurna, mahasiswa yang paling baik di ITS, tapi aku harus berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Duta juga manusia ya guys ya. Manusia. Ingat Duta manusia. Oke. Gini, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Mbak mungkin bisa kasih semangat atau satu apa ya istilahnya quotes lah buat teman-teman yang sering ketolak kepanitiaan, sering coba ini itu, atau mungkin sedang membangun personal brandingnya tapi kayak ngedown karena lingkungan sekitar. Gimana? Coba sampein ke teman-teman. Oke, Sobat Vokasi, aku sudah 3 tahun ya di ITS, jadi sudah merasakan bagaimana rasanya gagal, gimana rasanya harapanku pupus karena tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan kan. Tapi saran dari aku adalah ketika kita mencapai suatu kegagalan, kita boleh menyesalinya tetapi tidak berlarut-larut. Kita harus mengevaluasi, kenapa aku gagal? Karena masih ada hari esok yang harus diperjuangkan. Oke. Iya, jadi kita sukses pasti ada gagalnya, nggak mungkin. Karena di statistika kan ada peluang gagal, ada peluang berhasil ya. Ini kita bahas statistika ya. Setiap kejadian pasti ada peluang berhasilnya. Jadi harus yakin kalau setiap kesempatan yang kita miliki itu pasti ada peluang berhasilnya kok. Tinggal optimis, ikhtiar dan serahkan ke Allah. Trial and error ya Mbak? Iya, trial and error. Jadi kan Mbak bilang Duta itu juga manusia, nggak ada yang sempurna. Mau tahu dong spill suka duka menjadi Duta ITS? Pasti kan apa pernah tersirat atau mungkin terpikirkan kayak aku mau gini tapi nanti takut Duta kok gini gitu. Gimana sih Mbak suka jadi Duta ITS? Oke, ini jujur-jujuran ya guys. Sukanya adalah, suka dulu ya. Sukanya adalah aku mendapatkan teman-teman baru. Jadi jujur dari aku awal seleksi pertama kali ketemu dengan calon-calon Duta ITS tuh mereka semuanya memiliki potensi, memiliki keunggulan, dan aku bahkan sampai sekarang aku nggak expect kalau aku bakal mendapatkan gelar ini. Karena ya anak ITS itu semuanya unggul-unggul, jadi susah gitu loh ya. Nah, jadi menurutku sukanya adalah aku sangat bahagia bisa bertemu dengan 16 finalis dari Duta ITS, teman-temanku yang sangat unggul, yang sangat wah nggak main-main lah pokoknya prestasinya ya.
Terus juga aku sangat bahagia bisa bertemu dengan relasi-relasi yang baru tentunya ya, dari orang-orang UKP yang sangat ramah, kemudian juga orang-orang baru. Dan bahkan aku dulu cuman mikir gini, aku bahkan tanya ke temanku, gimana ya rasanya ketemu sama rektor, tapi sekarang aku mendampingi beliau di acara kegiatan-kegiatan di ITS, itu tentu saja menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri begitu. Teman-teman udah sampingan guys. Aku udah merasakan gimana jabatan sama rektor itu gimana ya rasanya. Oh ternyata seperti itu. Oke. Nah selain itu dukanya juga ada tentunya, karena sebagai duta juga aku harus bisa memanage waktuku dengan baik. Karena aku juga seorang mahasiswa. Aku juga seorang mahasiswa di mana sekarang ya sedang menyusun seminar proposal. Jadi ya dukanya adalah aku harus menyisihkan waktuku untuk duta, menyisihkan waktuku untuk menjadi seorang mahasiswa, dan menyisihkan waktuku untuk hal-hal yang lain. Dan tentu saja capek ya, jujur capek. Tapi ini adalah kesempatan yang luar biasa. Jadi aku harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Terus selain itu juga bener sih, aku jadi berpikir 2 kali kalau semisal mau melakukan sesuatu. Jadi semisal aku pernah, jadi kayak intinya kayak ini kalau aku lakuin, aku sebagai duta ini pantas nggak ya gitu. Jadi suatu apa ya, bukan duka sih, suatu tanggung jawab yang berat. Seperti itu sih. Karena sekarang orang di luar sana itu mengenal Mbak bukan sebagai Anissa Statika Bisnis, tapi Anissa Duta ITS. Iya, pasti akan ya, kita kan nggak pernah tahu ya pandangan orang tentang apa yang kita lakuin. Menghindari hal negatif, jadi better Mbak memikirkannya berkali-kali dan melakukan tindakan gitu ya Mbak. Betul. Tapi pernah sampai ke pressure nggak Mbak dalam melakukan, atau mungkin bertindak asal kayak nggak luasa, di mana-mana harus dewasa, harus perfect, harus ngejaim atau gitu? Jujur aku harus bisa menempatkan diriku ya. Contoh ke teman-temanku nih, walaupun aku udah jadi duta ITS, aku tetap biasa, enjoy, bercanda-bercanda. Bahkan ke dosen-dosenku, ada dosenku yang bilang, Anissa ke kampus nggak ya? Saya mau ketemu sama duta ITS. Aku bilang, Ibu, saya masih mahasiswa Ibu kok. Setiap hari mau ketemu saya bisa kok Bu. Jadi harus bisa menempatkan mana waktunya saya harus enjoy, harus menikmati, mana saatnya aku harus menjaga attitude sebaik mungkin. Attitude harus baik terus ya, maksudnya tuh dalam artian bisa mengondisikan dengan teman-teman, dengan kegiatan-kegiatan di ITS, mana waktunya formal, mana waktunya non formal. Jadi ya enjoy aja sih. Sifat masih aman ya Mbak? Aman insya Allah. Mental masih oke ya Mbak? Oke. Bener masih aman Mbak. Mungkin kan ini sekarang udah maba udah masuk, bener. Ospek. Mbak mungkin bisa spill alur menjadi duta ITS, apa yang persiapin, tahap-tahap apa, mana tahu sobat vokasi nih udah ngomong bangun program dari sekarang, udah ngincer, udah follow ya duta ITS, follow IG-nya Mbak Anissa buat tahu gimana update-nya. Monggo Mbak dijelasin ke sobat vokasi. Jadi alur dari pendaftaran duta ITS sendiri, yang pertama ada seleksi dari administrasi. Jadi dilihat prestasinya, IPK-nya, kemudian juga full body waktu itu. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu harus foto. Itu seleksi administrasi. Kemudian juga seleksi kedua adalah seleksi membuat video. 2 video waktu itu, yaitu video fakultas dan juga video ITS. Jadi membuat 2 video itu mungkin juga melihat ya bagaimana aku di depan kamera itu seperti apa, seperti itu. Kemudian nanti kalau udah lolos 2 tahap ini, tahap selanjutnya adalah tahap interview. Jadi di interview itu masing-masing fakultas itu sudah ada nih perwakilannya. Jadi supaya merata ya. Jadi per fakultas biar ada yang mewakili. Di situ di interview itu jujur aku nggak yang persiapan banyak karena aku berusaha menjadi diriku sendiri. Jadi ya pertanyaannya kurang lebih adalah apa yang aku sampaikan itu harus bisa aku pertanggungjawabkan. Harus ada bisa gimana ya, contoh adalah aku sebagai asdosi, aku ditanya ini ngapain aja dan lain-lain, terus jurusanku belajar apa, jadi harus menguasai itu semua. Kemudian kalau misalnya tahap interview sudah, grand final dipilih, ada pemenangnya satu ya, pemenang utamanya satu yaitu Duta ITS tahun 2024, tetapi ada lagi Duta SDGs, Duta Keterbukaan Informasi Publik, sama Duta Internasionalisasi, dan terakhir ada Duta Inovasi. Oke, jadi buat teman-teman yang berpikiran cuma jadi duta cuma 2 pasang, nanti pasti banyak nih peluang-peluang teman-teman buat jadi seorang duta tapi mungkin di bidang yang lain. Betul, ada fokusnya sendiri. Tadi kan ada sesi administrasi ya Mbak? Iya. Prestasi. Betul. Gimana buat teman-teman yang Mbak
IPK aku nggak 4, aku nggak pinter-pinter banget, aku nggak ikut olim, aku nggak ikut ini. Itu gimana menanggapinya? Apakah semua pasti bisa masuk ya? Teman-teman punya bakat mungkin nyanyi atau apa gitu? Oke, jujur sebenarnya aku kurang tahu ya seleksi administrasi ini IPK-nya minimal berapa, kemudian prestasinya harus sebanyak apa. Jujur aku nggak tahu. Tapi nggak ada salahnya untuk mencoba. Tuh. Ya kan? Betul kan? Itu sih. Karena peluang di duta ini juga bisa jadi kan tiap tahun aturannya berbeda. Betul. Terus bisa jadi tahun depan dibuka, tahun depannya nggak buka lagi. Betul. Nah, jadi jangan melewatkan kesempatan buat masuk edukasi. Harus pantengin terus Instagram Duta Kampus ITS. Oh iya Mbak, udah guys. Oh iya, boleh ya? Boleh. ANNISA_ANRL23 ada di sini nih. Oke. Jadi kan udah jelasin terkait alur, Betul. buka, benefit, spill dikit tadi bisa disebut sama rektor. Oke. Benefitnya banyak kali sampai ke UKP. Iya, sampai Ada nggak benefit lain yang Mbak terima atau mungkin setelah nggak sadar Mbak rasakan dan juga bisa berimpact ke mungkin dunia kerja atau pasca kampus gitu. Oke, tentu saja menjadi duta ITS kan banyak seleksinya ya. Menurutku itu juga jadi poin plus di portofolio. Karena kan duta ITS pastinya harus bisa public speaking dengan baik, harus bisa tampil di depan umum. Menurutku itu juga merupakan suatu poin plus kalau misalnya mencari kerja. Itu menurut pribadiku ya, tapi belum tentu perusahaan seperti itu. Itu sih. Terus juga benefitnya adalah aku merasa diriku ini lebih bermanfaat, lebih produktif dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di TS. Seperti itu. Ke chaos ya Mbak. Oke. Kapan makan ya, tidur ya. Iya sih. Udah di sini aja nanti kan bebas konsum kayak udah aman gitu. Oke, terus buat mau tanya lagi, planning Mbak ke depannya setelah menjadi seorang duta? Mau apa ini ke depannya? Oke, ini planning harapanku sebagai duta ITS atau planning aku sebagai duta ITS dan sebagai mahasiswa dan sebagai lain-lain. Bisa as duta dulu atau sebagai as mahasiswa? Oke, sebagai duta harapanku adalah sesuai dengan niat awalku, aku pengen bermanfaat untuk lebih banyak orang. Jadi aku berharap dengan gelarku saat ini, aku bisa menyebarkan informasi dengan baik, aku bisa menyebarkan citra positif dengan baik, aku bisa membantu calon-calon mahasiswa untuk yakin masuk ke ITS. Kemudian juga aku berharap sebagai duta ini, aku juga bisa menjadi perwakilan yang baik, yang sesuai dengan harapan, seperti itu. Kemudian kalau sebagai mahasiswa harapannya ya, walaupun aku memiliki gelar sebagai duta ITS 2024, tapi aku berharap juga akademik itu sangat penting. Tujuan awalku ke ITS adalah untuk berkuliah dan mencari ilmu. Jadi harapannya walaupun aku sebagai kesibukanku duta ITS, tapi aku harus menjalankan peranku sebagai mahasiswa dengan baik. Luar biasa, tepuk tangan lagi ya. Oke, tadi kan kita udah kupas tipis-tipis soal duta. Kalau mau lebih lanjut IG-nya Mbak Aris. Boleh banget DM ke aku ya, pasti aku jawab insya Allah. Guys, kan Mbaknya dari vokasi. Betul. Kan duta itu satu pasang ya Mbak. Kalau duta yang satu pasangan Mbak dari fakultas? Dia dari jurusan arsitektur. Oh, jadi arsi. Iya. Kan dari vokasi. Kan kita masih nggak bisa menutup stigma orang-orang vokasi tuh D3 dapat kerja D4. Oh iya, kan mesti ada yang bilang vokasi tuh D3 ya gitu. Oke. Kan dia mesti kayak 2 sarjana ya gitu. Kayak gimana Mbak seorang fakultas vokasi? Mungkin awal dulu deh, kenapa tertarik buat ke Statbis? Dengan vokasinya ITS dan akhirnya kayak sampai sekarang merasa salah jurusan atau udah mantep lu bisa dulu sampai nanti? Oke, mungkin yang awal dulu ya. Menurutku melihat pandangan masyarakat vokasi dan sarjana mungkin ya, bahkan ada yang kata masih D3. Itu adalah pentingnya penyebaran informasi dengan baik, bahwa tidak sendiri itu D4 itu sarjana terapan, jadi setara dengan sarjana. Untuk stigma vokasi itu lebih di bawah sarjana, jujur aku nggak setuju ya, karena baik sarjana maupun sarjana terapan memiliki keunggulannya masing-masing. Kita sebagai sarjana terapan, kita ada 60% praktikum dan 40% teori. Sedangkan sarjana itu 60% teori dan 40% praktikum. Tidak ada yang baik ataupun yang jelek. Yang sesuai adalah bagaimana kita memposisikan diri kita. Lebih cocok mana sih? Masuk vokasi atau masuk sarjana? Dengan segala keunggulan yang dimiliki masing-masing. Seperti itu. Terus Mbak masalah yang pertanyaan selanjutnya boleh diulang nggak? Kenapa memilih statistika bisnis vokasinya ITS? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa aku masuk ke statistika bisnis? Jujur ini adalah jurusan pilihan orang tua aku ya. Aku dulu sempat tanya ke mamaku, Mama mau anaknya jadi apa?
Oh, Jadi aku merasa bahwa aku harus juga menyesuaikan cita-citaku dengan cita-cita orang tua aku. Mamaku kebetulan waktu itu tertarik dengan jurusan statistika bisnis. Dek, coba masuk statistika bisnis. Akhirnya, walaupun aku waktu itu pengetahuanku tentang statistika bisnis tuh belum terlalu banyak ya, tapi ya udahlah ikut apa kata orang tua. Akhirnya, ini juga pesan ya bahwa kita harus ikut nasihat-nasihat orang tua ya. Akhirnya di statistika bisnis ini aku bisa mendapatkan peluang-peluang keberhasilanku. Itu sih yang sangat membuat aku betah ada di statistika bisnis Fakultas Vokasi ITS. Vokasi tes guys. Agak beda ya Mbak, jadi kan kita itu suka apa mauku ya aku daftar yang mauku. Tapi bahkan justru bertanya kepada orang tua dan mencari ridho dari sana bahkan sampai di titik saat ini gitu. Iya, jujur aku setiap keputusan yang aku ambil selalu aku tanya orang tua. Aku jadi duta ITS pun aku tanya ke mamaku, "Mah, kalau aku ikut duta ITS gimana? Mama berkenan nggak?" Mamaku bilang, "Oh iya nggak apa-apa, coba aja." Akhirnya ya, alhamdulillah rezeki juga. Guys, salah satunya jalur langit dan jalur orang tua. Betul. Bisa dicoba. Terus ini sih, aku mau minta Mbak bisa kayak kasih closing statement gitu. Kayak vokasi tuh sebenarnya seperti apa dan potensinya ke depannya. Atau mungkin buat teman sobat vokasi yang udah masuk vokasi sebagai maba 24 tapi masih merasa nggak nemuin passion atau mungkin merasa kayak dari awal belum mulai nih udah kayak nggak bisa di vokasi kayak terlalu berat deh. Gimana Mbak survive dan yakin teman-teman sobat vokasi semua? Oke, menurutku Fakultas Vokasi itu memiliki sarana prasarana yang sangat baik, punya tenaga pendidik yang juga sangat baik. Jadi kita harus memanfaatkan kesempatan itu sebagai mahasiswa. Karena tentu saja kita harus memiliki rasa bangga ya, sebagai anak vokasi kita harus bangga. Karena vokasi sendiri juga bukan fakultas yang main-main. Juga bayangin Fakultas Vokasi ITS sendiri aja kampus top di Indonesia. Tentu saja fakultas-fakultasnya adalah fakultas-fakultas yang sangat baik seperti itu. Jadi jangan takut untuk gagal, karena dari kegagalan kita belajar untuk meraih kesuksesan di masa depan. Selamat banget. Buat teman-teman vokasi yang merasa mungkin masih kurus mau jadi apa, mau ngapain, silahkan follow guys, tanya-tanya ke beliau. Kalau teman-teman merasa boring di fakultasnya, cobalah hal baru, organisasi, jadi duta mungkin, mau mempersiapkan dia jadi mawapres mungkin, atau hal-hal lain lah, boleh banget dicobain. Di ITS semua ada kok, nggak cuma di kampus lain, bahkan kita punya semua. Nah buat Mbak Nisa, sekali ucapin makasih banyak udah mau berkenan sharing-sharing sama kita di YouTube-nya Vokasi, udah berbagi sama sobat Vokasi. Mungkin sekian dulu ya Mbak dari aku, sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa.